Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi subhanahu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Bapak, Sinar Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada malam hari ini kita sekalian keluarga besar almarhum Apa Suwardi dan Mas Sari Siti Rohmah dapat berkumpul berkenan untuk menghadiri acara malam ini. Karena dengan perkenannya, dengan ridhonya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan nikmat Islam, nikmat iman. Dan mudah-mudahan haflah malam hari ini adalah haflah yang penuh barokah. Kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada pemimpin besar revolusi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita sekalian sebagai umatnya yang masih taat terhadap ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan dulu rondon acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang telah tadi saya buka, yang kedua adalah tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ici Nurdin, yang ketiga adalah sambutan dari salah satu keluarga besar perwakilan, yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Endraman dari Antapania. Yang kelima yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh Abah Anda. Yang keenam adalah penutup dan musyafahat. Demikian rondon acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk itu kita menginjak kepada acara yang kedua, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ici Nurdin. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, bi nikmatillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada malam hari ini atas rahmat dan kasih sayang Allah, kita keluarga besar Suwardi dan Ibu Sari Siti Rahmah pada malam ini yang barangkali mudah-mudahan riuhan ini, majelis ini, majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabiin-tabiinnya, dan sampai kita kepada umatnya yang taat pada ajaran dan syariah yang dibawa oleh Rasulullah. Hadirin, rasa bahagia yang tidak terhingga barangkali, yang sekian lama kita disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Kebetulan momen hari ini, minggu ini, momen yang sangat penting kita untuk bermuhasabah, mempertemukan, mempererat tali persaudaraan. Mudah-mudahan ikatan persaudaraan ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan terus. Amin. Rasa bahagia ini, alhamdulillah, kami ungkapkan pada hari ini sebagai ucapan rasa syukur, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini alhamdulillah keluarga kita masih bisa menyatukan silaturahmi. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini, hubungan ikatan kekeluargaan ini tidak dibatasi oleh status sosial, oleh kesenjangan yang ukurannya duniawi. Mudah-mudahan ikatan ini bisa berlanjut dan berlanjut terus. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar kepada adikku Om Hendra yang pada hari ini sudah berkenan hadir ikut mendukung dan mengisi acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan kebaikan beliau diimbal oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan. Begitu saja barangkali yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan diantaranya ada yang belum sempat hadir karena sesuatu. Diantaranya keluarga Banten, keluarga Leles, keluarga Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan pada kesempatan lain keluarga besar kita ini bisa menyatu padu, berkumpul, mengikat dan mempererat tali persaudaraan ini. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepatah kata dari pemangkas acara ini yang kalau bisa saya garis bawahi, beliau menitikberatkan supaya kita tetap menjaga tali silaturahmi antar keluarga, karena silaturahmi penting, ukhuwah Islam ini penting karena untuk melekatkan persaudaraan kita. Dan yang paling penting adalah, kata beliau, jangan dibatasi oleh kesenjangan ekonomi. Kita rekatkan keluarga ini dengan cara apapun, kita akan tetap bersatu sampai akhir hayat. Untuk selanjutnya barangkali ada acara pokok, yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak A.A. Hendraman dari Antapani. Mari kita simak secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk itu kepada Pak Hendraman kami
waktu dan tempatnya disediakan. Panggilan panggilan insyaallah segala itu panggilan salib kayaknya salib sendiri. Oh masya Allah. Sebelum mulai ya saya mohon maaf, bukan saya sok pintar di sini, berdiri di sini. Saya hanya belajar menyampaikan saja, karena tidak cukup dengan iman saja. Mungkin dengan menyampaikan kita itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan ustadz, bukan, kalau ustadz mah kan bahasa Arabnya guru, gaduh murid. Abdi mah gaduh murid lagi, pemain band hungkul, musisi. Dan belajar menyampaikan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim wa sadaqa wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah saya ikut juga berbahagia bisa berkumpul di keluarga ini. Mudah-mudahan ada keberkahan atau kasih sayang Allah di tempat ini Allah curahkan. Patut kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat lahir dan batin, nikmat kesehatan seperti sekarang ini ya diberikan oleh Allah. Tapi yang utama tadi yang disebutkan oleh Wa'ajat tadi adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam ini Allah mudahkan untuk kita beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan kita ini banyak yang mengeluh ya daripada bersyukurnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi keadaan badan kita sendiri itu jarang kita syukurin. Tahunya kita mengeluh tentang ekonomi, tahunya kita mengeluh tentang kesehatan kita. Apakah kita pernah mengeluh tentang kekurangan keimanan kita? Ini harus kita waspadai. Nah, kemarin kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu dengan iman. Sebetulnya kita bisa tahu bahwa gagal dan tidaknya ini adalah dengan iman atau tidak, keluarnya dengan takwa atau tidak, yang menyebabkan kita istiqomah di 11 bulan ke depan dengan amalan-amalan yang kita bawa dari Ramadan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah membuktikan bahwa keluarganya Pak siapa? Keluarga Mbak Suwardi ya. Pak Suwardi ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya sering menyambungkan tali silaturahmi seperti ini. Masya Allah, hasil ini adalah menyambungkan atau menyatukan rahmi, ini adalah kasih sayang. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita sekali ini banyak curahan-curahan kasih sayang Allah di sini ya.
Rasulullah SAW juga bersabda silman koto aka, sambungkan terus silaturahmi ini. Yang kedua adalah wasin alaman wasi aka, berbuat baiklah kepada orang yang sudah melapangkan kita walaupun satu kali. Alangkah baiknya kita selalu mengingat kebaikan orang, tetapi kebaikan kita diri sendiri ini lupakan saja, pohokinlah gitu, pohokin. Kebanyakan orang yang berbuat baik, coba lihat kalau orang yang berbuat baik ini menurut kita adalah ada satu kesalahan saja gitu ya, orang jadi pundu, orang jadi ngambek, kadang-kadang musuhan. Apakah itu sebagai umat Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita ya diakui sebagai umat Rasulullah dengan berusaha bermujahadah untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulullah fakhudhuhu, jadi dipegang teguh. Contoh-contoh dari Rasulullah SAW kita ambil, pegang teguh dan terapkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ada kisah bahwa silaturahmi ini jangan hanya dalam perkumpulan di sini saja, tapi sunnahnya ini berkunjung. Ini adalah mutualisme. Ketika itu ada sahabat Rasulullah SAW ya, biasa lamun istrinya mung direpotkeun, "Pah, malas saya mah senang aya tamu kali teh, malas nyuguhan naon segala macam, malas nyuguhan saya gitu." Azan dulu, kita break dulu sebentar, nunggu azan kita, tapi lanjutan lagi nggak apa-apa kita ya. Ketika istrinya itu kan malas, jadi suaminya itu laporan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya kumaha mun ulama bahasa urangna kieu. Ieu teh kumaha istri saya teh mun kedatangan tamu tuh sok enggak mau, malas nyuguhan atau naon gitu, males sih." Gini aja, bilang saya mau datang besok, kata Rasulullah. Tapi lihat nanti kepulangan saya oleh istri kamu, dilihat kepulangan saya itu harus dilihat. Atuhin banyak si sahabatnya langsung, "Wah mah nanti ada Rasulullah nanti mau mampir besok mau silaturahmi." Dan namanya lagi Rasulullahnya, waduh, rasain gitu. Ya atohin gitu, dongkap pelanya Rasulullah hanya itu biasa disuguhan, wah disuguhan. Segala ini dikeluarkan gitu ya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW pulang ini, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ditolong ke istrinya? Itu banyak binatang-binatang yang buas, kalau jengking ular atau apa, itu melambangkan bahwa madorot yang ada di rumah itu dibawa, dibersihkan oleh Allah. Karena harus kita yakin dengan silaturahmi ini sangat dasar sekali. Jadi jangan mengecilkan tentang sedikit pun amalan ya, jangan mengecilkan amalan sedikit pun dasar kalau sunnah ya. Karena memang sunnah ini kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dibalik mindset kita, kalau tidak dikerjakan rugi, udah rugi aja gitu ya. Karena kan yang namanya amal soleh dalam tafsir Al-Jalalain ini adalah amal fardu dan nafilah, amal-amal yang sunnah ditambah dengan sunnah-sunnah. Kalau yang fardu mah semua juga mas mengerjakan. Nah, tambah dengan sunnah-sunnahnya supaya mendekatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat dasar sekali. Bahkan doa-doa yang dari kaum muslimin, kan kadang-kadang di masjid suka jamil muslimin wal muslimat wal, itu kebagian kalau orang-orang yang selalu bersilaturahmi. Minimal kalau kata para ulama ini, silaturahmi ini kita amalkan 2,5 jam. Ada teman saya yang mengamalkan sampai 1 bulan sudah langsung dipanggil haji umroh. Dasar dengan amalan-amalan sunnah ini jangan sampai menyepelekan. Dan tadi yang ketiga, wafu aman dolamaka, kata Rasulullah. Apa itu? Kita harus memaafkan yang menzolimi kita. Memaafkan, karena susah memang kalau memaafkan yang menzolimi kita, paling susah itu. Itu amalan yang dahsyat, amalan orang-orang yang dipredikatkan ahli surga. Seperti ada kisahnya yang ahli surga itu memaafkan, setiap mau tidur dia mengosongkan pikirannya untuk siapa nih yang saya pernah dizolimi nih, maafkan, dimaafkan, di absen sebelum tidur itu, di absen semua, dan berdoa sesuai sunnah, mandi ayat, dan bangunnya bagaimana, melusuri. Jadi ajaran-ajaran Islam ini semua dari 24, dari bangun tidur sampai tidur lagi ini adalah
merupakan amalan-amalan ya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mengamalkan sunnah? Nggak apa-apa misalnya, tapi dapat bersihnya, misalnya masuk ke WC, mandi bersih ya. Tapi ketika kita mengamalkan sunnahnya, bagaimana nih doanya? Masuk ke WC, apa yang diangkat kaki kiri, dan di dalamnya mengerjakan adab-adab. Punten, ketika kita masuk WC, kita meninggal, itu PMDK, masuk surganya Allah. Udah dijamin sama Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Itu Rasulullah yang mengatakan, hadisnya sahih. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa dia mencintaiku, masuk ke surga bersamaku. Hoyong ngalabat surga sadayana? Ya, hoyongnya diaminkin atuh. Amin. Mudah-mudahan sadayana di dia janten ahli surganya. Kemarin kita kan di bulan Saum kemarin Ramadan, itu adalah tarbiyah ya. Tarbiyah merupakan training bagi kita. Satu tadarus kan, anu biasana teu berjamaah jadi berjamaah, sholat subuh anu biasana katinggalin, so mau katinggalin dah bangun subuh teh gitu nya, mau katinggalin, ditambah lagi dengan ibadah infak sedekah, geluarin semua dikeluarin. Tapi alangkah baiknya amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini dibawa ke 11 bulan mendatang ini. Jadi berarti kita maksudnya dengan iman dan keluarnya dengan takwa. Kenapa? Kalau kita istiqomah di 11 bulan ke depan, Masya Allah, dengan istiqomahnya Allah juga berikan surga ya. Itu susah, memang istiqomah itu susah sekali. So ayeuna di masjid mungkin yang tadinya penuh jadi maju sabte sabara maju ke depan pasti ya gitu. Terus tadinya orang tadarus jadi hoream lah lebaran kene atau kumaha banyak we alasan gitu nya. Nah, di sini hadiahnya kenapa surga dahsyat sekali dia. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat Allah tahufu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allahnya innal ladina ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhannya ini Allah, jadi tauhid ya. Kalau Allah terus kita sekarang ini berkumpul ini karena Allah, bukan kekuatan kita, bukan karena kita punya uang, punya bisa mengadakan acara ini. Ini adalah digerakkan oleh iman. Dahsyat sekali iman menggerakkan kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Ya. Nah, ini sumastaqamu, kata Allah itu sumastaqamu. Kemudian beristiqomah. Istiqomah di amal-amalan yang tadi itu dibawa ke 11 bulan. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah menurunkan malaikat-malaikat bagi orang yang istiqomah ya. Bagi orang yang istiqomah Allah menurunkan para malaikat-malaikat, dan malaikat ini berkata Allah tahufu wa la tajanu, jangan takut dan jangan bersedih. Kata Allah. Dan malaikat ini berkata lagi wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan memberikan kabar gembira dengan surganya Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kami, kata malaikat, akan menjadi pelindung-pelindungmu, menjadi backing orang-orang yang istiqomah. Sok anak ya, Kang Ajat kayaknya waktu di kantor kan ada 2 ajudan, misalnya ajudannya supirna lawan dibukakan pasti pantona, mangga Kang Ajat, mangga tuh di supiran itu. Tapi kelasnya manusia, kadang-kadang kan suka mengkhianati manusia. Tapi ini ajudannya adalah malaikat. Masya Allah ya. Kalau kita beristiqomah dengan amalan-amalan yang dibawa yang dari Ramadan ini akan aping ku malaikat sampai ya, maaf ya, dari alam kubur jadi aping sampai ke dibangkitkan ke alam mahsyar, sampai ke sirat, semua tuh diaping semua. Itu janji Allah. Kita harus bersemangat dengan janji Allah. Karena kalau kita kufur atau mengingkari satu ayat aja, jangan nyawa banyak-banyak, kita sama dengan mengingkari Quran semua. Ini janji Allah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan bisa semangat kita, dan sama-sama kita juga bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nahnu alaikum, dan itu adalah kata
kata Allah kan nahnu alaikum fil hayati dunya wa fil akhirati. Jadi itu adalah penghormatan bagi Allah untuk kalian yang istiqomah ini bisa ke surganya Allah. Jadi apa yang kamu mau dan apa yang kamu minta, kamu akan memperolehnya di dalam surga. Masya Allah. Kiat-kiat untuk istiqomah ya, ini terakhir ya. Mungkin bisa itu soal lapar kalunya. Selapar. Kiat-kiat untuk istiqomah, satu adalah kita harus punya tekad ya, itikad. Apa namanya tuh azam ya. Yang benar-benar kita bahwa kita ini ingin berbuat baik, ingin selalu memperbaiki diri, mengazam kepada Allah, ingin menjadi manusia yang benar-benar yang menjadi seutuhnya atau yang lebih baik ya. Yang kedua mungkin kayak seperti ini, adakanlah majelis taklim untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertebal iman. Di majelis taklim ini sangat dasar tuh. Sahalallahu laka thoriqun ilal jannah, memudahkan untuk masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bermain dengan orang-orang yang soleh, karena kalau dengan orang yang soleh pasti selalu diingatkan. Kalau ketika misalnya saya ketemu dengan Ano, karena sering memberikan pencerahan, oh jadi imut ke Allah. Kalau kita misal main dengan orang-orang soleh seperti begini ya, ini kan di rambutan yang manis ya, pasti ayah nu hasilnya tilunya 2 atau 3 mah gitu anu hasilnya. Nah itu teh kabawa kejualnya mahal gitu. Itu seperti kebalikannya, kalau misalnya rambutannya ini dijual murah, meskipun ada yang manis karena itu kebawa jadi murah. Atau kita lagi misalkan mau pergi ke Jakarta nih, kita mau pergi ke Jakarta walaupun di gerbong belakang itu kebawa, insya Allah ya. Ya yang terakhir ini mengingat kematian, karena sahabat Rasulullah Utsman bin Affan selalu menangis kalau melihat kubur. Ditanyakan oleh para sahabatnya, kenapa ya Utsman kamu selalu menangis di depan kubur? Ketika kamu menceritakan surga dan neraka, kamu tidak menangis. Apa jawaban Utsman? Saya mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa alam kubur ini adalah fase pertama. Ketika kita aman di dalam alam kubur, kesananya akan lebih mudah. Tetapi ketika kita tidak aman di alam kubur, kesananya semakin susah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan ini khususnya bagi saya. Umumnya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang hadir di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah mungkin kebodohan saya sendiri, yang benar adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur kenuhun yang telah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, dan mudah-mudahan bermakna. Apa-apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan kita sekalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang terakhir, marilah sebelum kita bermusyafahah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang penuh berkah. Amin. Dan tidak sampai di sini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengisi acara lagi terus seperti ini.